Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Paralel 1 Struktur Data. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu terkait aplikasi pengelolaan data karyawan. Di sini anggota kelompok kami ada Naufal Gifari Afdala, Muhammad Farid Hilmi, dan Ganian Dewa Fikarifah. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah banyaknya UMKM yang masih mengelola data karyawan secara manual, yaitu menggunakan buku atau Excel yang padahal dapat mendampaki duplikasi data, kesalahan, input, dan kehilangan data. Hal ini sesuai dengan studi Barna pada tahun 2021, yaitu sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan kebutuhan bisnis. Dan ini tujuan dan manfaatnya, di mana tujuannya dapat membangun sistem berbasis C++ dengan command line interface untuk mengelola data karyawan dan meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan informasi, yang bermanfaat untuk mudah diterapkan untuk di UMKM dan mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya bagian metode, pertama ada pendekatan dan ruang lingkup. Jadi kami mengembangkan aplikasi ini menggunakan bahasa C++ dengan pendekatan modular, yang mana artinya setiap fungsi-fungsi utama aplikasi kami ini kami kemas dalam modul yang terpisah. Lalu, interaksi pengguna dengan sistem sepenuhnya dilakukan melalui antarmuka berbasis konsol atau CLI. Lalu untuk ruang lingkup, fungsi-fungsi inti aplikasi kami ini mencakup operasi CRUD untuk data karyawan, lalu ada pengurutan data, pemfilteran, pencarian, dan juga ada manajemen user, hierarki jabatan, ada undo, dan juga antrean ganda untuk rekrutmen dan juga internal. Lalu untuk persistensi data, semua data disimpan secara persisten dalam format file CSV. Untuk lingkungan pengembangan, kami menggunakan operating system Windows 11 dan juga software Visual Studio Code dengan ekstensi-ekstensi berikut dan juga compilernya kami menggunakan MinGW G++ dan hardwarenya bisa dibaca di layar. Lalu next slide, struktur data yang kami gunakan pertama ada link list digunakan sebagai penyimpanan utama data karyawan. Alasannya fleksibilitas, ukuran yang dinamis, efisien untuk penambahan maupun penghapusan data. Untuk struktur data lainnya ada belum bergeser slide-nya. Ada stack yang digunakan untuk fitur Ando aksi CRUD untuk data karyawan, yang mana alasannya ini karena sifat last in first out-nya yang cocok untuk membatalkan operasi terakhir. Lalu selanjutnya ada struktur data queue digunakan untuk sistem antrean permintaan karyawan dan antrean lamaran rekrutmen. Alasannya sifat first in first out-nya sesuai untuk pemrosesan permintaan atau lamaran secara berurutan. Selanjutnya, struktur data tree, representasi dan manipulasi struktur hierarki jabatan perusahaan dibuat dari data ID atasan karyawan. Alasannya, struktur yang cocok untuk data hierarkis menggunakan std map untuk lookup node dan std vector untuk child. Selanjutnya, struktur data yang digunakan ada hashing yang menggunakan hash DGB2 dan CSR digunakan untuk hashing dan eksekusi password pengguna untuk login yang aman. Alasannya menyembunyikan password asli dan juga verifikasi tanpa menyimpan plain text. Dan struktur data terakhir ada sorting dengan menggunakan quicksort digunakan untuk mengurutkan data karyawan berdasarkan nama atau gaji, ascending maupun descending. Alasannya efisiensi rata-rata. Boleh lanjut. Nah, terakhir ini ada metode arsitektur aplikasi dengan menggunakan layered arsitektur dengan lapisan-lapisannya ini. Pertama ada lapisan presentasi bertanggung jawab untuk interaksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka CLI tadi, lalu ada lapisan controller untuk menerima input dari pengguna, mengarahkannya ke layanan yang tepat, lalu ada lapisan layanan atau service layer merupakan inti aplikasi yang berisi semua logika seperti manajemen data karyawan dan lain-lain, dan juga ada lapisan repository, itu mengelola semua akses data yang mana disimpan di file CSV tadi, dan lapisan model untuk mendefinisikan struktur data atau entitas yang digunakan aplikasi seperti struktur untuk data karyawan, pengguna, dan permintaan. Selanjutnya ada demo akan di oleh teman saya. Oke, lanjut. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Nah, jadi di sini Dah. sebelum kita akan mengcompile, kita akan membuat executable file dulu. Caranya kita akan membuat komen berikut. Nah, kemudian ketika sudah ada eksinya, kita akan membukanya di sini. Di refresh dulu. Jadi program yang kita buat kita namakan dengan employee. Nah, kemudian saya akan mendemokan beberapa fungsionalitas dari aplikasi ini. Pertama kita akan login sebagai admin dengan username admin dan passwordnya juga admin. Dan di sini kita bisa melihat beberapa menu. Nah, di sini kita akan coba dengan menampilkan semua karyawan yang ada. Kita klik dua.
Kemudian tampilkan semua. Nah, inilah beberapa karyawan yang ada dalam perusahaan kita. Nah, kemudian kita akan coba mengurutkannya berdasarkan nama. Kita akan pencet masukkan dua seperti ini, maka maka dia akan mengurutkan berdasarkan nama dengan ascending. Dan kemudian tiga untuk descending. Jadi yang terbitnya belakang duluan baru yang ke depan. Seperti itu. Kemudian untuk mengurutkan berdasarkan gaji kita tekan 4. Ini dari yang terkecil dulu yang pertama, kemudian yang terbesar. Kemudian untuk melihat dari yang terbesar kita tekan 5. Seperti ini. Nah, kita kembali. Eh, Kemudian kita akan mencoba untuk memfilter beberapa karyawan. Dan di sini kita akan mencoba memfilter berdasarkan gaji. Misalkan kita akan membuat batasnya itu 50 juta. Kita akan lihat yang lebih besar daripada itu. Kita bisa lihat di sini adalah karyawan-karyawan yang gajinya lebih besar daripada 50 juta. Dan kita akan cari nama, misalkan kita akan cari Budi. Nah, di sini akan ketemu Budi. Dan mungkin juga nama yang memiliki mengandung huruf I. Di sini akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan bisa juga membuat filter jabatannya. Misalkan kita akan membuat filternya yaitu CEO. Maaf, tadi itu kita harus mengetikkan nomor yang kita mau lihat jabatannya apa. Misalkan CEO. Berarti kita tekan satu. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita kembali. Kita akan cobakan untuk visualisasi hierarki jabatan. Ini menggunakan struktur data tree. Kemudian kita lihat hierarkinya seperti ini. Yang dimulai dari Budi Santoso sebagai CEO, kemudian si dari sebagai direktur keuangan, dan sampai yang terbawah itu staf keuangan. Seperti itu. Kemudian untuk mencari bawahan langsung, misalkan kita akan melihat siapa bawahan langsung dari Budi, maka kita akan masukkan ID Budi yaitu 001. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita cari semua bawahan dari Budi misalkan. Maka kita akan tekan ini. Nah, ini semua bawahan dari Budi. Kita kembali. Kemudian kita akan lihat untuk menu manajemen pengguna. Dan di sini kita bisa lihat siapa saja pengguna yang ada dalam aplikasi ini, yaitu ini. Dan passwordnya sudah di hash, jadi tidak terlihat password aslinya seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa membuat pengguna baru dan menghapus pengguna lainnya. Misalkan kita membuat user baru, seperti ini dan passwordnya user baru juga. Nah, kemudian kita bisa melihat perannya menjadi misalkan user biasa, maka akan tampil ada user baru seperti ini. Kemudian kita akan mencoba menghapus penggunanya. Misalkan kita akan menghapus yang tadi, maka akan terhapus gunanya. Kita kembali dan kita akan mencobakan untuk manajemen rekrutmen. Sebenarnya kita akan lookout dulu dan kita mencoba registrasi akun pelamar. Jadi role-nya sekarang sebagai pelamar. Misalkan username itu pelamar 001. Dia postnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan login. Kemudian kita akan mengajukan lamaran baru. Lamaran misalkan nama saya Novel, kemudian jabatan yang dilamar, misalkan staff. Kemudian kita akan lihat visual lamarannya. Maka sudah diajukan seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke role adminnya. Kita kembali lagi ke admin. Kemudian kita lihat manajemen departemennya. Dan di sini kita lihat yang aktif itu ada pelamar baru itu novel seperti ini. Dan ketika kita ingin menyetujui maka kita akan memprosesnya. Sekarang kita akan proses novel ini. Jadi diterima. Maka kita akan tekan lolos. Misalkan gajinya 1 juta. Alasannya misalkan 001. Maksudnya misalkan kita buat oke, maka sudah terbuat. Kita bisa lihat di sini. Nah, maka novel akan ada di sini. Seperti itu. Untuk kembali kita akan mencobakan untuk permintaan karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja permintaan aktif yang diminta oleh karyawan-karyawan kita. Seperti misalkan mengubah data, penyimpanan aset, dan kemudian juga yang sudah diproses, namun kita juga bisa melihat historinya. Seperti ini ada yang ditolak dan sudah disetujui. Itu sudah tidak tampil lagi di yang aktifnya. Seperti itu. Itu kembali, kita akan cobakan untuk undo aksi terakhir. Misalkan kita membuat karyawan baru, tapi kita salah menambahkan datanya, misalkan BCDF. Kemudian jabatannya salah-salah seperti ini. Kemudian kita lihat sini tampil ada data yang salah. Misalkan kita akan mengandunya. Kita akan undo dengan 8. Kemudian kita lihat lagi, maka dia sudah tidak ada lagi dalam tabel tadi. Seperti itu. Nah, sekian demo dari yang saya bisa lakukan. Kemudian kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan aplikasi ini, aplikasi ini berhasil dikembangkan dengan implementasi struktur data. Dan kemudian sistem pengelolaan data karyawan berbasis C++ ini menawarkan solusi yang efisien, aman, dan ringan untuk UMKM. Kemudian sistem ini juga dapat membantu UMKM seperti Fotokopinia untuk mengurangi kesalahan input dan kehilangan data. Juga mendukung transformasi digital skala kecil. Nah, kemudian saran pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini yaitu untuk mengembangkan antarmuka GUI, meningkatkan keamanan dengan enkripsi dan hash standar, menggunakan sistem database dan menggunakan fitur analitik data. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.